Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah awal mula Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat. Bahkan, sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang diberikan Allah? Bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan? Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar hal tersebut. Berikut kisah Nabi Isa selengkapnya. Mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihi salam. Sejak bayi, mukjizat Nabi Isa alaihi salam telah nampak. Ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 30. Yang artinya, dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa untuk mensucikan zat Tuhannya, dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 110. Yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Walaupun memiliki mukjizat, tidak membuat kaum Nabi Isa menjadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan beliau ingin dibunuh. Apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihi salam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Yang artinya, "Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim." Namun kaumnya tersembunyi beriman, bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa, tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan, dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa selamat. Hal ini sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Yang artinya, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh ialah, orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa, ayat 158. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 159. Ibnu Said menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman padanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, Nabi Isa alaihi salam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. Kepada beliau meneteskan air mata, lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, "Sesungguhnya di antara kalian, ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku, dia pun akan menjadi teman dekatku. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku, lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya, dan berkata, "Saya." "Duduk," kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan, "Saya." Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan, "Saya." Lalu Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Lalu dia diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu, dan langsung membunuhnya, lalu mensalibnya. Tafsir Ibnu Katsir, 2/449. Mengapa Nabi Isa alaihi salam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Maryam, ayat 30 hingga 35. Yang artinya, dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam, ayat 30. "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat selama aku hidup." Quran Surat Maryam, ayat 31. "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam, ayat 32. "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam, ayat 33. Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan, perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Quran Surat Maryam, ayat 34. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Maryam, ayat 35. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Sebab, mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga, makna dari kitab Injil diubah oleh orang-orang yang tidak mengerti makna dan maksud dari Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengotak-atik Injil, sehingga menjadi kitab yang sekarang menjadi pegangan beragama Kristen atau Protestan. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Isa dan awal mula dianggap sebagai Tuhan. Semoga dengan kisah tadi, kita bisa mengerti sebenarnya Nabi Isa atau Yesus itu siapa. Dan yang pasti Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah, bukanlah Tuhan. Dan semoga Allah melindungi kita dari godaan setan yang haknya adalah menggoda umat manusia.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.